A day in my life. Hari ini aku bangun sekitar jam 5-an dan dimulai dengan bikin air panas buat kopi agar badan jadi lebih seger nggak ngantuk lagi. Lalu aku bersihin liter boxnya Papi, si anak sulung, dan nyantolin ke pagar depan biar diambil bapak tukang sampah. Lihat, si Papi ikut-ikutan tuh. Jangan lupa cuci tangan biar bersih tentunya agar terhindar dari penyakit ya. Biasanya aku nggak minum kopi saset buat pagi. Namun karena aku capek buat bikin manual hari ini, jadinya pakai kopi saset saja. Setelah itu, aku ke singgasanaku di depan laptop pribadiku. Sambil nunggu istri dan anakku bangun, aku biasanya scrolling Twitter, lihat Netflix, lihat YouTube, ataupun main game di sini. Kadang juga ngecek kerjaan agar nanti aku bisa nge-planning gimana agar efisien ngerjainnya. Nggak lama setelah itu, istriku sudah bangun dan masakin aku lauk buat sarapan dan makan siang untuk hari ini. Karena dedek bayi masih tidur, aku masih bisa me time. Setelah sarapan, aku bikin susu buat si bungsu, sedangkan istriku mandi dan siap-siap berangkat kerja. Di sini si dedek bungsu sudah bangun sih, namun karena saat itu aku kebelet, jadinya istriku netein dia dulu, lalu pamit berangkat kerja. Kemudian aku nyiapin skincare, handuk, dan baju buat si bungsu lalu mindahin dia ke ruangan depan untuk main. Karena dia udah lincah banget, aku nutupin area bermainnya pakai bantal agar kepalanya aman saat bermain. Karena udah agak siang, selanjutnya aku nyiapin air panas untuk dia mandi. Kata istriku, seharusnya dia udah bisa mandi pakai air dingin. Namun agar setelah mandi dia bisa rileks dan tidur lagi, jadinya tetap pakai air hangat. Selanjutnya aku nyiapin bak mandinya di depan rumah. Kenapa? Karena kalau di kamar mandi, kebetulan saat ini kamar mandi kita lumayan sempit dan takut licin juga. Jadinya kalau mandiin si bungsu selalu di depan rumah. Sambil nunggu airnya hangat, aku nemenin si bungsu main sambil ngajak dia ngobrol tentang saham. Aduh, cuk, sebabak-babak banget ya. Maaf, maaf. Airnya sudah hangat, aku langsung tuang ke bak mandinya dan ngecek apakah sudah pas suhunya buat si bungsu untuk mandi. Si bungsu suka banget main air, jadi kalau bajunya dilepas, dia pasti girang karena udah tahu bakal diajak mandi atau main air. Untuk cara mandiin bayi sendirian, kalau aku biasanya tengkuripin si bungsu di bangkuanku terlebih dahulu, lalu ngelepasin popoknya, baru kemudian mulai bilas dengan air mandinya sambil bersihin daerah pantatnya terlebih dahulu. Untuk bersihin kalau dia buang air besar. Setelah itu aku pakein sabunnya mulai dari punggungnya dulu, kepala bagian belakang, daerah pantatnya, kaki bagian belakang, baru kemudian bagian depan perut, leher, tangan, wajah, dan kepala bagian depannya. Setelah semuanya udah, tinggal bilas aja deh dan bersihin sisa-sisa sabun yang masih nempel. Karena si bungsu sudah lumayan lincah, makain baju buat si bungsu juga lumayan butuh perjuangan. Tapi aku udah nemuin trik agar dia tetap konsen dan tenang saat ganti baju, yaitu dengan tetap ngajak dia ngobrol. Dengan ini si bungsu lumayan tenang nih dan makain bajunya juga jadi lumayan gampang. Karena papi si sulung masih di depan, kadang aku multitasking juga ngawasin dia. Karena kadang dia suka lompat keluar pagar. Takutnya dia masuk ke rumah orang nanti malah repot. Setelah makain si bungsu minyak telon dan calming bath di perutnya, tinggal makain bajunya aja deh. Kalau bajunya model terusan gini, cara gampang pakainya tinggal gulung bajunya sesuai lingkar leher, lalu tinggal taruh kepala si bungsu di leher bajunya, tinggal tarik deh setelah itu. Tips ini didapat istriku dari TikTok loh. Makain baju udah, tinggal ngasih bedak cair agar wajahnya glowing dan minyak rambut agar cepet lebat rambutnya. Si bungsu mulai nangis karena lapar sebab udah lebih dari 2 jam setelah ditetein sama ibunya tadi pagi. Karena udah aku siapin susunya, sekarang tinggal dikasih aja deh ke dia. Kalau udah, jangan lupa nempuk-nempuk atau lulus punggungnya agar dia sendawa untuk ngeluarin udara yang masuk saat dia minum tadi. Karena si bungsu sudah terlihat ngantuk setelah minum tadi, aku langsung bawa dia ke kamar. Maaf ya kalau berantakan kamarnya. Setelah itu aku kasih minum lagi karena yang tadi masih sisa dikit biar sekalian habis. Nggak kayak biasanya, hari ini si bungsu masih belum tidur-tidur juga padahal biasanya langsung lelap setelah minum susu. Karena udah masuk jam kerja, jadinya aku ngerjain kerjaan di sampingnya sambil nungguin dia tertidur. Nggak lama setelah itu, si sulung masuk juga ke kamar, pengen ikutan tidur kayaknya.
Kalau si sulung ini jika ngantuk dia pengen dimanja, jadi kalau dia pengen tidur dia selalu cari ibu sama ayahnya untuk manja-manja. Setelah keduanya tidur barulah aku bisa beres-beres alat mandinya si bungsu yang masih di depan. Karena kalau masih bangun dan lagi ngantuk, dia bakal rewel kalau aku tinggal. Selanjutnya aku beresin alat-alat yang di ruang depan karena nanti bakal aku pakai buat kerja. Sengaja si bungsu nggak aku tidurin di sini karena takutnya nanti kalau aku lagi ada meeting dia bisa kebangun dan moodnya jadi jelek. Karena tadi pagi udah sempet ngintip kerjaan, jadinya aku bisa ngerjain kerjaan lumayan cepet dan bisa nyuri-nyuri waktu buat baca buku. Karena aku udah lama banget nggak baca-baca buku lagi. 1,5 jam setelah si bungsu tidur, aku manasin air buat nyairin ASI yang udah disiapin di breast milk storage bag sama istriku buat minum si bungsu nantinya. Karena menurut artikel yang aku baca, balita normalnya minum sekitar 2-3 jam sekali. Jadi sebelum 2 jam, aku udah nyiapin dia minum agar nggak telat-telat banget sambil lanjutin kerjaan. Tepat 2 jam, si bungsu akhirnya bangun. Aku langsung nuangin ASI yang udah aku hangetin tadi ke botol sambil ngendong anaknya ke ruang depan agar aku juga bisa nyambi kerjaan setelah ngasih dia susu. Kayaknya kenyang banget nih si bungsu minumnya. Setelah minum, dia langsung buang air besar. Aku dan istriku biasanya bersihin pupuknya pakai air dan sabun dari dia lahir. Kalau bahasa Jawanya sih cawi. Karena kami rasa lebih bersih pakai air, kalau pakai tisu agak ribet gitu nggak sih? Oh ya maaf, ini videonya agak keskip sedikit setelah si bungsu pup tadi. Waktu tag gambarnya ternyata storage HP-ku full dan harus hapus-hapus file dulu. Dan akhirnya kelewat beberapa momen deh. Momen ini kurang lebih 2 jam setelah si bungsu pup tadi. Dan sekarang aku bikin susu lagi untuk minum siangnya. Aku jarang banget ngasih minum telat karena kalau dia rewel nanti aku sendiri yang repot. Apalagi kalau masih ada kerjaan. Setelah minum, waktunya ngajak main si bungsu. Nanggepin semua celotehannya karena saat ini dia lagi suka banget ngoceh. Nggak lama setelah itu dia nangis. Ini karena dia udah capek namun nggak bisa tidur. Jadinya untuk ngatasin ini biasanya aku gendong dia pakai gendongan bayi. Ajakin dia muter-muter dalam rumah sampai dia tertidur. Kalau sudah tidur, aku taruh lagi dia di kamar, naruhnya hati-hati banget karena gendongan ini meskipun enak dipakai, tapi kalau naruh anak yang lagi ketiduran agak lumayan ribet. Keluar kamar pun harus begitu, harus ngedap-ngedap agar si bungsu enggak terbangun. Kebetulan banget hari ini aku ada meeting dan karena si adik bungsu udah tidur, meeting hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Pas banget setelah meeting si adik bangun lagi dan aku langsung gendong dia lagi ke depan dan ngasih dia minum yang udah aku siapin di sela-sela meeting tadi. Ya meskipun agak sedikit telat karena meetingnya agak molor, jadinya dia agak sedikit rewel karena kehausan. Maafin ayah ya dek. Setelah minum, si bungsu buang air besar lagi. Jadi selanjutnya cawiin dia lagi, gantiin popoknya lagi, dan biasanya si bungsu ini dalam sehari pupuknya 2-3 kali. Tapi alhamdulillah masih normal kalau dilihat dari bentuk popoknya kok. Setelah itu biasanya kita berdua lanjut main lagi sampai sore. Ketika udah sore, waktunya mandiin si bungsu lagi. Namun karena dia lagi rewel karena bosen, akhirnya aku gendong dia sambil nyiapin air mandinya. Sambil nunggu airnya hangat, aku ke depan buat nyiapin bak dan alat mandinya. Karena adik udah rewel banget, jadinya aku nyiapin susu buat dia minum. Biasanya sih dia minum setelah mandi, tapi karena hari ini rewel banget, jadinya minum dulu. Hal yang aku sukai setiap harinya adalah waktu mandiin si bungsu di sore hari. Karena dia suka main air, jadi moodnya selalu bagus saat mandi. Selalu ketawa, senyum saat dia main air. Jadi setiap sore rasanya bisa plong banget karena lihat si bungsu ini tersenyum bahagia main air. Dan alhamdulillah aku juga dikasih kerjaan yang WFH, jadi aku bisa ngerawat dan melihat tumbuh kembang anakku sendiri tiap harinya. Terima kasih telah menonton video sampai menit ini. Aku sangat-sangat menghargai segala support yang kalian berikan pada channelku ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ibu dateng udah. Kakak kau
kabur ibu datang.